Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Perbedaan sikap ketum partai saat kader nyeleweng, Surya Paloh paling bikin geleng-geleng. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei. Bermaham, terlalu maham. Mencari kesalahan satu nota di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Ini itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Menteri Sosial Juliari Batubara resmi ditahan KPK seusai diperiksa secara intensif di KPK sejak Minggu dini hari. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya telah berulang-ulang mengingatkan para kadernya yang duduk di pemerintahan agar jangan korupsi. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar. Jika tidak siap, silakan kalian pergi. Keluar dari PDI Perjuangan. Keluar dari PDI Perjuangan. Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol. Siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi? Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan bisa saja terjadi. Hukum sudah menyatakan ada buktinya, 2 alat bukti cukup, dan Anda yakin juga pengadilan bisa membuktikan, segera saja tersangka. Ya sebenarnya ini sudah agak tertunda 1 atau 2 karena diteliti lagi agar tidak salah, agar tidak menjadi isu politik. Hati-hati loh Saiki, jangan dipikir ibu nggak tahu loh. Sekarang itu mulai wabah yang namanya korupsi berjamaah. Awas loh. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dihianati, dan terus terang saja dia bilang ke saya, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu. Itu menurut saya adalah pengkhianatan besar terhadap negara bangsa rakyat. Pak, katanya dapat setoran Pak. Dapat berapa Pak? Dapat berapa Pak? Dapat triliun Pak. Berapa triliun Pak? Kalau tidak ada pendalaman lebih lain atau menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Penanganan Johnny Plate itu sudah sesuai hukum. Sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang, tapi agak terlambat karena ini beririsan dengan politik. Saya bilang hati-hati, tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Malunya kalian itu seumur hidup di sini tercoreng. Saya bilang jangan korupsi, masih aja korupsi. Get out, keluar kamu. Get out, keluar kamu. Daripada merusak nama partai. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjawab soal janjinya akan membubarkan partai jika ada kader yang korupsi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin, pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini. Waduh, pembohongan publiknya sangat luar biasa. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya, biar masyarakat tahu loh, mana yang benar, mana yang nggak benar, gitu aja. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate jadi menteri kelima dari pemerintahan Joko Widodo yang terlibat korupsi dalam beberapa tahun terakhir. 4 menteri lain terjadi dalam periode pertama dan kedua, yaitu Idrus Marham, Menteri Sosial, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Juliari Batubara, Menteri Sosial, dan Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari kelima menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu, semuanya merupakan kader partai politik besar pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Johnny G. Plate adalah sekjen Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh. Idrus Marham adalah sekjen Partai Golkar. Imam Nahrawi adalah petinggi DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan Edi Prabowo, Ketua DPP Partai Gerindra.
Setelah kader mereka yang menjabat sebagai menteri ditetapkan tersangka kasus korupsi, para ketua umum partai politik memberikan tanggapan. Dari semua tanggapan, reaksi Surya Paloh satu-satunya ketum yang bikin geleng-geleng kepala. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pandangannya yang cenderung justru membela Johnny Gerard Plate. Paloh meminta dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai penetapan tersangka yang disematkan kepada Johnny G. Plate oleh Kejagung. Menurut dia ada hal yang dirasa tidak sepadan dengan posisi Plate yang dinilai begitu berharga baik di pemerintahan pejabat maupun di Partai Nasdem. Ada pengakuan Plate yang menyatakan ia meminta 500 juta untuk anak-anak setiap bulannya dengan proyek negara kerugian 8 triliun. Kalau tidak ada pengalaman lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ia semakin lebih sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol. Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal, kata Surya Paloh. Surya Paloh mengatakan pihaknya tetap menganut asas praduga tak bersalah dalam melihat kasus Johnny G. Plate tersebut. Tidak ada di antara kita memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah artinya keadilan kita sebagai manusia, tutur dia. Lebih lanjut, Surya Paloh sebenarnya mengakui tidak bisa memastikan atau menjamin hal yang serupa tidak akan terulang lagi pada tubuh partainya. Namun, dia mengungkit mengenai kontribusi Partai Nasdem yang dinilai tidak kecil bagi bangsa. Mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Coba saudara pikir, ini adalah realita yang kita hadapi, ujar Surya Paloh. Secara lebih emosional dan gamblang, dalam kasus korupsi Plate, Surya Paloh percaya diri bahwa Plate tidak sepenuhnya bersalah. Lain hal dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pada tahun 2020 lalu, Menteri KKP RI Edi Prabowo ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya ditetapkan tersangka atas dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Saat itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mengumpulkan petinggi partainya, apalagi langsung menggelar konferensi pers. Namun Prabowo Subianto kabarnya tidak bisa menahan kemarahannya kepada kader sekaligus orang kepercayaannya, Edi Prabowo. Saat tersangkut kasus korupsi kala menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Murka Prabowo Subianto kepada Edi diungkapkan sang adik Hashim Djojadikusumo dalam sebuah konferensi pers pada Desember 2020 lalu. Namun dalam konferensi pers yang berlangsung di salah satu kafe di Jakarta Utara itu, Hashim justru belak-belakan menceritakan kemarahan kakaknya kepada Edi Prabowo yang merupakan ex-ajudan pribadi sekaligus orang kepercayaan Prabowo Subianto. Saking murkanya kepada Edi, Prabowo menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan itu sebagai anak yang ia pungut dari selokan, namun kini mengkhianatinya. Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, ia merasa dikhianati, ungkap Hashim sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, Jumat 4 Desember 2020. I pick him up from the gutter and this is what he does to me, atau yang artinya saya memungutnya dari selokan dan sekarang ini yang dia, Edi Prabowo, lakukan kepada saya. Tutur Hashim menurunkan ucapan Prabowo saat menyatakan kemarahannya kepada Edi. Reaksi kegeraman terhadap kader yang melakukan penyelewengan juga dirasakan oleh PDIP. Pada tahun 2020 lalu, Menteri Sosial yang juga kader PDIP Juliari P. Batubara jadi tersangka kasus korupsi. Dia terkait kasus paket bansos sembako penanganan COVID-19 di Kemensos pada periode pertama. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada Juliari saat dijadikan tersangka. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak langsung memberikan keterangan pers. Bahkan, dalam catatan tribunnews.com, tidak ada pernyataan langsung dari Megawati soal kasus korupsi anak buahnya itu.
Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya telah berulang kali mengingatkan para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan agar jangan korupsi. Ketua Umum PDIP Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kata Hasto. Hasto mengatakan partainya menghormati langkah KPK dalam memproses hukum Juliari. Ia menyerahkan sepenuhnya upaya KPK untuk mendalami dan memproses kasus tersebut ke meja hijau. Kata Hasto, kasus penangkapan Juliari harus menjadi pelajaran bagi seluruh kader PDIP yang duduki jabatan politik. Seluruh anggota dan kader partai harus benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, kata Hasto.